begitu ya. Iya. Jadi kesimpulannya bagaimana? Ini belum dari masih kesimpulan. Ya jadi sekarang ketika sudah berlalu, saya sudah mulai ikhlas, saya sudah mulai merasa lapang dada. Jadinya memang Allah itu tidak memberikan saya kerjaan di bulan Ramadan pada saat waktu siang. Saya bersyukur karena apa? Karena mungkin Allah memang menjaga ibadah puasa saya agar bisa lebih khusyuk lagi. Subhanallah, bijaksana sekali. Jadi Mas Martin tidak benci? Ya tidak. Tadinya sempat kesel, sempat kenapa ya? Orang saya udah berpikir bahkan banyak jawabannya tak tidak. Tapi ketika saya ikut pengajian, saya belajar, banyak ustadz yang menyampaikan hal-hal yang seperti itu mengenai kriteria orang yang menghadapi puasa. Ternyata baru saya sadar. Jadi ketika Allah tidak memberikan saya kerjaan selama bulan Ramadan ini, saya berpikir, oh itulah salah satunya tanda rahmat kasih sayang Allah kepada saya. Karena saya dari awal Ramadan sudah sedikit mengeluh bahwa ini akan menjadi beban ketika saya melaksanakan kerjaan saya. Makanya Allah tidak kasih dan Allah berikan saya tinggal di rumah dan acara ngopi sedulur ini setiap pagi, sehingga saya berpikir subhanallah, berarti Allah pengen saya ibadah puasa dengan maksimal. Subhanallah, ini asal. Berarti Mas Marti sudah paham ya bahwa ketentuan yang Allah berikan, takdir yang Allah berikan, atau apapun yang Allah berikan kepada kita, itu kalau kita berpikir secara iman, dengan iman baru dengan akal, maka akan ketemu hikmahnya. Betul tidak? Maka ya betul tidak? Iya, benar sekali. Jadi gitu, betul subhanallah. Salut sama Mas Marti ini ya. Berarti Mas Marti sudah mulai, kita sama-sama sudah mulai paham dan mengerti. Kadang-kadang Allah memberikan kita seperti ini, kita minta doa biar jadi kaya, tapi sampai tua kita tidak diberikan kekayaan. Kita minta doa biar terus sehat, tapi ternyata Allah memberikan kita sakit. Kita minta doa agar kita dijadikan orang-orang yang terhormat dan terpandang, tapi Allah tidak mengangkat derajat kita di hadapan makhluk yang lain. Kalau kita berpikir secara iman, dengan menggunakan iman baru pikiran, baru ketemu hikmahnya ya. Oh, ada sesuatu yang Allah ingin sampaikan kepada kita, ada sesuatu yang ingin Allah berikan kepada kita. Begitu ya Mas? Iya Pak, alhamdulillah saya bersyukur. Sehingga memang selama 19 hari ini saya puasa, 18 hari saya puasa, itu alhamdulillah puasa saya selalu menjaga. Karena apa? Lawan saya nggak ada kerjaan, masa iya sih puasa saya batal, masa iya puasa saya sia-sia, hilang pahala gitu. Subhanallah. Terima kasih Mas Marti ya, sama-sama. Nah sekarang Bang Potak ini, mau nanya sama Bang Potak. Bang Potak itu dari awal puasa sampai sekarang itu apa yang udah Bang Potak rasakan? Pencapaian ibadah Bang Potak selama Ramadan itu, selama pertengahan Ramadan, hampir 20 Ramadan ya, itu sudah sejauh mana gitu loh. Dan apa yang mungkin Bang Potak membuat Bang Potak itu malah semakin ingin bertahan agar tetap terus bulan Ramadan. Kan tadi Bang Potak ngomong di luar, saya tuh pengennya kalau sekarang ini Ramadan jangan pernah habis begitu kan? Iya. Coba bagaimana jelasin kepada A'a? Iya, jadi begini. Sebenarnya memang hampir sama juga saya dan Mas Mardi itu. Pertama, karena kan saya ini eksmut ya. Eksmut itu yang kecil yang suka dikit itu semut. Kalau ini eksmut, eksekutif muda. Oh, subhanallah, hebat. Orang sukses berarti insya Allah amin ya.
Saya ini kan eksekutif muda, kerjanya itu selalu setiap hari berangkat pagi pulang malam, berangkat pagi pulang malam. Nah, selama saya kerja itu saya selalu hampir, apalagi saya itu di bagian promosi, ya, promosi perusahaan. Jadi apapun perusahaan manapun yang ingin mempromosikan pekerjaannya atau produk-produknya, itu pasti mereka akan menghubungi saya dan mengajak meeting. Nah, itu saya juga saya pusing gitu, Pak. Bah, sedangkan selama bulan Ramadan ini ada 13 kali aku akan melaksanakan meeting kepada klien-klien di luar. Itu meetingnya ada yang di Plaza Senayan, ada yang di Sudirman, ada yang di Blok M, ada yang di Kopi Mangadu, tuh, ada itu Kopi Mangadu, ada. Dan semuanya rata-rata itu akan meeting bersama. Kalau kita di kantor mungkin meetingnya enak ya. Di kantor dingin, AC, dan tidak ada apa-apa, tidak gerak, tidak lihat kanan kiri. Kalau ini dia meetingnya di mall lah, ya, di mall. Udah begitu, rata-rata mereka semua biasa saja untuk rapat sambil menikmati makanan hidangan. Nanti ya silakan pesan sebelum nanti kita meeting, silakan mau makan apa dulu dipesan dulu. Nanti setelah meeting kita makan, kita minum, macam itulah. Itu berat sekali, Kak. Saya sudah memikirkan hal-hal yang belum terjadi secara jauh. Wah, kalau begini bagaimana pula sekuat-kuatnya iman saya, tenggorokan tidak mungkin kuat ini. Kalau saya meeting, saya mengajukan presentasi kepada klien saya. Setelah selesai presentasi, mereka pada makan siang, terus minum, ya, terus merokok. Nah, saya tidak melakukan itu, sedangkan yang banyak ngomong saya. Aduh, macam habis aku lah. Oh, jadi Bang Kota sempat berpikir seperti itu? Iya, sempat berpikir seperti itu. Macam mana ini? Bahkan saya sudah berpikir begini, wah, ini kayaknya bulan puasa tahun ini aku akan banyak bocornya nih. Yang sudah ketahuan ini 13 kali rapat, berarti 13 kali aku tidak puasa di Ramadan ini. Subhanallah. Bang Kota sudah sempat berpikiran seperti itu? Iya. Karena kalau aku pikir lagi, ini kan ibadah juga aku. Aku ini kan menanggung keluarga aku. Ada keponakanku, nenekku, ya, omku, pamanku, tanteku, semua aku biayai. Oh, mungkin pemikiran aku nih, mungkin Allah ridho kali karena aku sedang berjihad. Kalau tidak puasa tidak apa-apa lah. Astagfirullahaladzim. Jadi Bang Kota sempat berpikir seperti itu. Saya berpikir seperti itu. Cuma ternyata ketika meeting yang pertama, kedua, ketiga itu sudah gagal. Kenapa gagalnya? Yang satu tidak datang kliennya, yang satu lagi kliennya bilang, oh klien ini bosku sedang ada acara di Singapura, jadi diundur saja setelah lebaran, katanya begitu. Ada lagi yang satu bilang, wah saya lagi kurang enak badan ini, jadi mungkin bisa kita reschedule, tidak ini acaranya, meetingnya. Oh, gagal lagi. Nah, yang sisanya ini dari 13 pertemuan ada 10 yang gagal. Maaf, ada 7 yang gagal. Sisanya tinggal 6 lagi. Itu mereka minta bagaimana kalau kita rapatnya itu sekalian sambil nunggu ke puasa. Jadi habis azan kita rapat ke Pondok Indah, nanti pas azan baru kita bisa makan. Subhanallah. Aku senang sekali itu mendengar kabar itu. Berarti hampir tidak beda dengan Mas Mati kan? Iya, betul sekali. Masya Allah, aku jadi malu sekali itu. Nah, itulah kita itu sebagai manusia, ya, kita memang tidak boleh kita melancong ke hari esok. Apa itu? Berpikir hari yang belum tentu terjadi itu kita tidak boleh. Karena apa? Karena 1 detik ke depan itu masih haknya Allah, masih rahasianya Allah, ya. Jadi iya juga, betul juga sih. Terus setelah Bang Botak mendapatkan kabar seperti itu, apa yang ada di dalam Bang Botak?
Ya terus terang saja Pak, semenjak mendapatkan hal seperti itu, aku juga sempat berpikir, sempat istighfar juga aku. Jangan harus sempat, harus istighfar itu, jangan sempat ya, harus. Iya, aku sempat beristighfar dan minta ampun sama Allah. Ya Allah, kenapa ini aku rupanya sudah menentukan masa depanku ini. Padahal tugas kita itu kan hanya ikhtiar. Kan pada saat Ramadan yang keempat kalau tidak salah kita berbicara tentang ada juga dengan ikhtiar itu. AA bilang tugas kita itu berikhtiar saja. Yang menentukan hasil itu ya Allah. Nanti keikhlasan kita, ketulusan kita dalam berikhtiar, Allah yang akan melihat nilainya, Allah yang akan memberikan balasannya. Apakah itu balasannya langsung di dunia ataukah balasannya nanti disimpan untuk di akhirat keselamatan kita? Nah, alhamdulillah. Jadi sekarang saya sudah berpikir, oh berarti sekarang selama kita punya niat yang seperti kemarin AA bilang, selama kita punya niat baik, kita ikhlas, kita sangkutkan kepada Allah, dah kita jalan saja. Kalau memang saya harus capek berpuasa sambil banyak berbicara mempresentasikan pekerjaan, ya sudah, karena memang situ sudah tanggung jawab sebagai manusia, ya. Karena situ memang sudah tanggung jawab sebagai hamba yang harus menjalankan perintah-perintah Allah. Subhanallah, hebat sekali memang kota. Jadi sekarang sudah paham ya? Iya. Sekarang saya tidak mau lagi tuh berpikir yang mungkin kalau rencana di saya Pak. Kalau saya membuat rencana, saya besok mau begini, harus begini, harus begini, harus begini. Tapi tidak saya masukkan ke dalam hati sekarang, ya. Saya tidak masukkan ke dalam hati, tapi tetap ada di otak saya. Hati saya hanya berdoa dan berharap la haula wala quwwata illa billah. Subhanallah, hebat sekali ya. Jadi ketika Bang Kotak ini sudah memiliki banyak planning gitu ya, banyak rencana untuk dilaksanakan tahun sekian, hari Minggu, bulan sekian ini harus begini dan hasilnya pasti begini. Tapi Bang Kotak hatinya berserah kepada Allah. Ya Allah, saya serahkan ini yang ikhtiar saya kepada gitu ya. Iya, seperti Allah bilang, kalau ini baik, mudah-mudahan. Kalau ini tidak baik buat saya, maka berikanlah kesabaran pada saya dan berikanlah yang terbaik. Subhanallah, hebat. Nah, kalau engkau sendiri bagaimana ini engkau? Aduh, gini kalau engkau mah ya jujur aja. Kalau masalah puasa mah apalagi engkau umur 88 tahun. Waduh, udah kayak salak ya engkau ya? Iya, kayak salak 88 itu apaan oh? Masya Allah, si engkau mah sekarang lucu aja. Iya, engkau mah udah 88 tahun engkau juga dari muda udah sering koya-koya, udah sering ninggalin agama, udah nggak pernah ngikutin ajaran Islam. Engkau mah merasa hidup engkau mah panjang, ntar aja dah kalau udah tua masih sehat umur 50 tahunan dah baru tobat dah, masih cakeran itu mah. Ternyata engkau udah umur 50 tahun udah langsung ngedrop sakit-sakitan. Akhirnya engkau tuh pasrah, engkau mah pengen ibadah terus udah gak kepikiran Ramadan pengennya tiap hari engkau. Subhanallah, jadi begitu ya. Tapi yang engkau dapat apa sekarang selama Ramadan dari awal? Ya engkau cuma ngerasa nyesel aja. Kenapa nyeselnya engkau? Karena engkau pengen banget ibadah bangun malam, ya sholat zuhur pakai qobliyah, pakai ba'diyah. Udah begitu namanya sholat tarawihnya juga pengen gancang, pengen gasih ikutin jamaah yang muda-muda 23 rakaat semangat aja. Udah gitu pengen sholat tahajudnya bisa sampai 12 rakaat. Boro-boro baru 2 rakaat dengkul udah goyang kayak binul. Nah, subhanallah. Kenapa goyang? Udah gak kuat ibadah mau pengen banget, setiap detik pengen ibadah, ada zikir aja. Engkau mah sekarang zikir juga bulan Ramadan zikir, engkau ngikutin bilangan. Baca zikir api juhur 150 kali. Baru 100, baru engkau baca 5 udah lupa. Tadi berapa ya? 5 apa 12? Ulang lagi dari awal.
Akhirnya uang sekarang lagi nggak usah pakai hitungan, uang sebanyak-banyaknya aja, sekuat-kuatnya, seingat-ingatnya. Mudah-mudahan Allah kasih kemudahan. Oh, subhanallah. Jadi kesimpulannya apa? Engkau kesimpulannya mau bersyukur sama Allah. Engkau masih dikasih ingat, masih dikasih eling sama Allah, Pak. Coba kalau engkau udah tua masih seneng-seneng hidupnya, masih pengen poyak-poyak, masya Allah, belum tentu engkau bisa nikmatin ibadah puasa. Seumur-umur engkau nih, mulai umur 60 tahun engkau baru nikmatin itu yang namanya puasa, yang namanya sholat tarawih engkau baru nikmatin umur 60 tahun. Umur 50 maka bawah sama boro-boro pengen bilang dari rumah tarawih di samping tulis sampai lempeng jalan melipir ke kiri nunggu temen dijemput jalan nongkrong udah ego cawadon. Masya Allah. Jadi ketika Allah ngasih engkau kesehatan dulu, engkau sulit untuk ibadah begitu. Iya. Dan di Ramadan ini sekarang engkau berpikir di hati engkau itu cuma pengen nikmati Ramadan benar-benar seikhlas-ikhlasnya. Pengen kalau emang ini Ramadan terakhir engkau, mudah-mudahan engkau diterima amalan-amalan Ramadannya. Amin, amin. Gitu. Walaupun nggak sempurna nih engkau ya ayah, pengen ibadah banyak bisanya sedikit, ya mau gimana lagi? Tapi engkau mau bersyukur sama Allah. Subhanallah. Jadi gitu ya, Pak. Iya. Jadi ketika Allah kasih kesehatan sama engkau, dikasih kekuatan sama engkau, engkau melupakannya. Iya, engkau melupain Allah. Pas sekarang engkau bisa berbuat. Nah, kalau Bang Jali sendiri bagaimana ini Bang Jali? Ya, apa kalau saya ya Bang ya, itu bagaimana kalau kita emang namanya dari dulu orangnya Jawa sih kita ya, jadi bawaannya udah emosian aja. Kalau saya sih sekarang ini, alhamdulillah dari awal Ramadan sampai sekarang sih kegiatan kita mah jalan-jalan aja, kuat-kuat aja, karena emang dari kecil kita disuruhnya begitu kan benar, ya kan? Cuman ya masalahnya sekarang alhamdulillah kalau saya masih terus terang aja ya, dari awal sampai sekarang ini Ramadan yang tersentuh hati saya, yang biasanya saya dikit-dikit saya galau, sedikit-sedikit saya mulai jurus sekarang saya udah kepikiran ngelihat orang yang sakit, ngelihat orang nggak sempurna fisiknya, ngelihat orang yang apa namanya nggak kurang tenaga, itu tiba-tiba hati saya udah iba aja ya Allah, itu orang pengen berangkat aja susah, ya Allah orang jalan aja susah, saya dikasih sehat dikit-dikit mau mukul orang, kesal dikit mau nabok orang, alhamdulillah saya mah dikasihnya begitu sama Allah. Subhanallah. Pengen masih jadi jawara, udah kagak pengen dah, saya mau kagak pengen jadi jawara, emosi kagak pengen lagi mukulin orang. Saya cuma pengen ngingetin diri saya kalau satu saat saya jadi yang lumpuh, satu saat saya kagak bisa ngapa-ngapain, siapa yang membantu saya kalau saya jahat sama orang? Subhanallah. Jadi salah satu hikmahnya itu, Iya. oh subhanallah. Berarti ini antara Bang Jaim, Bang Jali, Mas Madi dan juga Bang Kota, selama 18 hari berpuasa itu semuanya mendapatkan sedikit banyak, mendapatkan keberkahan, mendapatkan hikmah dari Ramadan. Iya, alhamdulillah. Iya, alhamdulillah. Alhamdulillah, Bang juga. Iya, itu pasti alhamdulillah. Nah, dari situ kita bisa simpulkan ya, bahwa semua ibadah yang kita laksanakan ya tidak akan pernah sia-sia selama itu memang kita lakukan karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Betul tidak? Iya, iya Pak. Jadi ibadah karena memang kodratnya kita, tugasnya kita, hidup kita itu membuat apa? Hidup kita tuh illa dia untuk beribadah.
ibadah. Terus ibadahnya bagaimana? Apapun kita jadikan ibadah. Ya, jangan kita mengkotak-kotakan ibadah. Kalau kayak bang kotak yang eksekutif muda kerjaannya setiap hari di kantor, nggak bisa sedikit sekali waktu untuk di rumah ikut ngaji, ikut pengajian, ya, berzikir di masjid, di susah karena selalu di kantor udah kecapean. Jadikan di kantor itu ibadah. Bagaimana caranya? Kerjaan kita untuk dunia sangkutkan kepada Allah. Bismillahirrahmanirrahim. La haula wala quwata illa billah. Ya Allah, saya mencari rezeki di sini, saya ibadah, saya ikhtiar di sini karena ya Allah, ridhoi saya ya Allah. Jadi ibadah setiap kelakuan kita, insya Allah. Ya. Mas Mardi juga seperti itu, suka MC kemana-mana, panas-panas, ya. Siang-siang teriak-teriak sendiri, orang nonton di balik AC, nonton di belakang, Mas Mardi teriak-teriak. Jadikan itu ibadah. Bagaimana? Sangkutkan kepada Allah niat kita, ikhtiar kita, usaha kita. Apapun itu, nanti Allah yang akan bimbing jalannya. Insya Allah pasti dibimbing selama kita serahkan semuanya kepada Allah. Betul tidak? Engkau juga, kalau engkau sudah merasa sadar, pengen ibadah yang banyak tapi tenaga tidak ada, tidak apa-apa, lakukan semaksimal mungkin. Ya kamu ya, sekuatnya engkau aja, engkau buat seperti apa, ya udah segitu engkau melaksanain, ya. Engkau melaksanain bisanya itu. Yang penting apa? Benar-benar sedikit tapi ikhlas itu lebih baik daripada banyak tapi lihat. Betul tidak? Iya betul. Nah, mendingan kita ngerjain satu. Karena apa? Banyak juga cuma kalau misalkan kita lihat, banyak juga kita melakukan, Allah akan turunkan ridhonya di salah satu ibadah yang kita laksanakan. Ya, jadi jangan khawatir. Makanya bagaimana caranya? Perbanyak, jadikan segala sesuatu itu menjadi ibadah karena Allah. Bisa jadi ridho Allah turun di salah satu ibadah yang kita laksanakan. Oh amin. Bang Jadul juga seperti itu. Ya, jangan nggak mau dipukul kalau Bang Jali belum ngerasain dipukul. Ya, Bang Jali dikit-dikit mukul orang, emosi ngasih tahu kebenaran, mukul orang. Ya, mau mukul pakai tangan atau mukul pakai hati, semua sama sakit. Jadi sebelum mukul orang, coba kita rasakan bagaimana rasanya dipukul. Tapi alhamdulillah Allah memberikan rasa dalam hati Bang Jali. Apa? Kepekaan. Oh ternyata orang begini kalau sakit, orang begini kalau nggak punya kekuasaan dalam fisik. Ya Allah, kalau saya begitu bagaimana? Subhanallah, berkah Tuhan Ramadan Bang Jali. Allah meluluhkan hati Bang Jali, memberikan hidayah ilmu kepada Bang Jali. Engkau juga, ya, Mas Mardi juga, Bang Polak juga, AA juga sama. Kayak kemarin AA sedikit emosi, sedikit sombong, merasa diri AA paling baik, merasa diri AA paling benar. Akhirnya apa? AA malu sama engkau, AA malu sama Bang Jali, AA malu sama Bang Polak, AA malu sama Mas Mardi, apalagi AA malu sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Ilmu yang diberikan oleh Allah Ta'ala itu untuk mengayomi, bukan untuk menjatuhkan karena kebenaran yang AA miliki. AA malu ditegur sama bawahan. Tapi bagaimana? Memang situ sunatullahnya seperti itu. Ketika ada satu keburukan, maka ingatkan, sampaikanlah kebaikan. Walaupun satu ayat itu memang perintah Rasulullah seperti itu. Ya. Jadi bagaimana? Ya harus terima. Memang seperti itulah kehidupan dalam Islam. Ya. Jadi kita alhamdulillah semuanya. Mudah-mudahan sedikit lagi, ya, sedikit lagi di akhir Ramadan ini kita terus berlomba-lomba lagi, memperbaiki lagi, introspeksi lagi, terus kita berlomba-lomba. Biar apa? Biar Allah turunkan ridhonya kepada kita semua sehingga kita bisa menjadi orang-orang yang bertakwa. Amin, 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 amin. Nah, jadi begitu ya para saudara-saudara, kita sama-sama semua manusia, semua punya kesalahan, semua punya kesilapan. Di Ramadan ini ketika ibadah kita, hubungan kita kepada Allah sudah merasa baik, merasa hubungan kita kepada Allah sudah dekat, sudah bagus. Jangan lupa masih ada satu hubungan yang harus diperbaiki. Apa? Hubungan kita kepada sesama
Jadi bagaimana? Kita harus balance, kita harus seimbang antara vertikal dan horizontal, antara hablum minallah dan hablum minannas. Jangan kita hanya mementingkan hablum minallah, tapi kita menindas hubungan kita sesama manusia. Ataupun sebaliknya, kita hubungan sesama manusia baik, dihormati, menyayangi sama manusia, tapi kita tidak berbaik dalam hubungan kepada Allah. Tidak bisa juga. Kenapa? Yang kamu lakukan kebaikan itu ciptaannya Allah. Jadi kita harus sama-sama ya menghormati manusia, maka mencintai Allah Subhanahu wa taala. Dari itu, akan sebagai pembawa acara mohon maaf dan terima kasih yang sebesar-besarnya buat Bang Jali dan juga buat Engkong Jaim, buat Bang Polkam dan juga buat Mas Mati ya, yang sudah kita berbagi pengalaman, berbagi ilmu, berbagi senang, berbagi duka ya. Mudah-mudahan kita bisa menjadi pribadi yang benar-benar menjaga dari hal-hal yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. Terima kasih ya semuanya, dan juga mari sama-sama kita berzikir kepada Allah dan melanjutkan sahur ya, dan berdoa kepada Allah. Mudah-mudahan ibadah puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. La ilaha keluarga yang badatun thayyibatun wa rabbun ghafur, yang dilindungi oleh Allah Subhanahu